Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Serukan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengganti dan tak pernah
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit,
hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah itu menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami menang Tuhan. Kami menang pagi ini Tuhan. Sebab itu layakkan kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara, naikkan pujian syukur-Mu bagi Tuhan. Kami sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Penebusan yang Tuhan beri. Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang kita terima. Jangan sia-siakan kematian Yesus. Yesus sungguh berharga. Sepatutnya pagi ini, sepatutnya kita menyembah Raja. Sepatutnya kita memberikan korban yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih. Berterima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Yesus Tuhan. Naikkan pengagungan Raja segala raja. Allah yang layak terima sembah sujud. Allah yang sudah bangkit, sudah menang. Puji Mari angkat kedua tanganku saudara. Yesus kami agungkan nama-Mu. Biarlah masakan nama-Mu. Hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwa manusia menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Mari pujikan Tuhan pagi ini.
sudah menang bagi saya dan saudara. Kita berterima kasih buat penebusannya. Dialah Raja. Dia yang sudah berkorban. Nyawa yang Tuhan beri bagi setiap kita. Tidak mampu kita bayar, saudara. Maka hanya dengan pujian, hanya dengan memuja namanya, menyembah Sang Raja, Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh agung dan mulia karya-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Betapa kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Ada begitu banyak orang di dunia ini, orang-orang hebat. Tetapi yang membedakan mereka dengan Engkau, mereka tidak mati bagi dosa-dosa kami. Mereka tidak bisa memberikan keselamatan. Mungkin mereka memberitakan keselamatan. Mereka menunjukkan jalan keselamatan itu. Tapi sesungguhnya mereka juga butuh diselamatkan. Tetapi kami bangga punya Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya mati bagi kami. Tetapi Alkitab berkata, sejarah mencatat hari yang ketika dia bangkit. Dan ini bukti bahwa dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Dosa sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan. Karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Inilah sukacita kami, Tuhan. Iman kami kepada Tuhan. Bahwa dalam segala apapun, kami bukan orang-orang yang menang saja, tapi lebih daripada pemenang. Berkati firman-Mu ini, kami siap untuk menerimanya, Tuhan. Berkati semua yang hadir tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan streaming ini. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menjamah dan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Alkitab berkata bahwa Dia sudah menuntaskan semuanya. Alkitab berkata di atas kayu salib sudah selesai. Artinya apa yang Yesus lakukan di bumi ini selesai semuanya bagi kita. Katakan amin, saudara. Nah, oleh sebab itu mari hari ini kita akan siapkan hati kita. Tema hari ini tentang lebih daripada pemenang. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan baca berganti-gantian ayat ini. Mulai ayat 31 saya akan baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wow, haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan merupakan sebuah kepastian kemenangan bagi orang percaya. Sebab begini, sebab apa artinya kalau dia hanya mati tetapi dia tidak bangkit? Maka sia-sialah pemberitaan ini, saudara. Kalau saja Yesus mati tapi tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi Alkitab berkata dia bukan hanya mati tetapi dia sudah bangkit. Ayat 34 kita lihat kembali di dalam Roma pasal 8 tadi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, ini luar biasa, saudara. Makanya Paulus berkata dalam ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu, kita baca lebih keras ayat ini, ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, terus kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya berdoa supaya cara Anda mendengar itu mendengar dengan antusias, saudara. Amin. Wow. Saudara, menjadi persoalan hari-hari ini mengapa ada banyak orang bertahun-tahun merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi sesungguhnya hidupnya lemah, hidupnya tidak berdaya, hidupnya di dalam ketakutan. Kalau tidak salah berapa bulan yang lalu saya sedang menjelaskan tentang gereja yang powerless. Mengapa gereja menjadi lemah? Bukankah Yesus berkata bahwa aku akan membangun umatku, gerejaku, itulah eklesia, gereja yang huyos itu. Sehingga pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Tahukah Bapak Saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut. Katakan amin. Artinya seharusnya maut itu tidak bisa menguasai orang percaya. Alkitab berkata pintu alam maut tidak dapat menguasai gerejanya. Tetapi sayang saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang masih hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran. Mereka hidup di dalam kebimbangan, keputusasaan. Mereka hidup dari satu kekecewaan kepada kekecewaan yang lain. Saudara, bukankah dari apa yang kita baca di sini bahwa lewat kematian Kristus, lewat kebangkitan Kristus, Alkitab berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Wow. Saya punya kata-kata ini, bahwa biarlah apa yang Yesus lakukan itu menjadi realita bagi gerejanya. Ada amin, saudara. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia tidak membawa agama. Yang dia bawa adalah kerajaannya. Saudara, makanya roh agamawi itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ada banyak orang kelihatannya beribadah, tetapi sesungguhnya Tuhan berkata hatinya jauh daripadaku. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi lebih dari pemenang. Saudara, dewasa ini ada begitu banyak, ada begitu mudah banyak orang Kristen mengklaim dirinya lebih dari pemenang. Nah, hal ini disebabkan karena ada banyak pembicara, pengkhotbah mengajarkan bahwa semua orang yang mengaku percaya berarti sudah menjadi umat pemenang. Seakan-akan menjadi umat pemenang adalah sesuatu yang otomatis mereka terima ketika mereka percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang? Bagaimana supaya kita bisa benar-benar menjadi umat yang lebih daripada pemenang itu? Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi jelas persoalan lebih dari pemenang itu berhubungan dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di satu sisi. Tetapi bagaimana supaya itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kita? Karena begini, bukankah Yesus sudah mati, bukankah Yesus sudah bangkit, tapi kenyataannya ada begitu banyak orang yang lemah. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini kecewa dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan kembali, Paulus katakan yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya.
Kalau aku dapat juga menangkapnya, kan aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Nah, saudara tahu bagaimana kisah Paulus dari seorang yang bernama Saulus. Saudara, bagaimana dia sebagai penganiaya umat Allah, tetapi bagaimana Tuhan menangkap dia. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, kata Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yesus sudah lakukan bagi kita, ya. Hari-hari ini bahkan seluruh dunia umat Kristiani merayakan kebangkitan Tuhan. Di satu sisi Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi bagaimana itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kita. Menjadi gereja yang huyos, menjadi gereja yang eklesia itu. Bagaimana menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi dunia ini. Saudara, tentu ada sebuah proses yang harus kita lewati. Saudara, yang saya temukan hari ini dari apa yang kita baca tadi. Untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang pertama, apa dikatakan tadi? Filipi 3:13 tunjukkan ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Maka yang pertama kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Katakan melupakan. Katakan melupakan. Melupakan apa yang di belakang kita. Saudara, bagi seorang pelari, ketika dia menoleh ke belakang, akibatnya apa? Larinya akan begitu sangat pelan. Ya, makanya Paulus berkata, aku tidak mau menoleh ke belakang. Itulah ciri seorang yang lebih dari pemenang. Kenapa seringkali kita lemah? Kenapa seringkali kita tidak berdaya? Karena persoalan begini, kita lebih suka menoleh ke belakang, melihat kepada masa lalu. Dan tahu enggak Bapak Ibu Saudara, itulah cara kerja iblis. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita menoleh kepada masa lalu kita. Sehingga orang itu tidak bisa berdaya, orang itu selalu merasa bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Nah, orang Kristen yang suka menoleh ke belakang, itu akan mengalami kekalahan, akan mengalami kegagalan, akan mengalami kekecewaan. Ada satu ayat paling singkat saudara, Lukas 17:32, tunjukkan. Ingatlah istri Lot. Ini ayat yang paling singkat saudara. Ingat istri Lot. Tentu saudara ingat, apa yang Anda ingat dengan istri Lot? Bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan orang benar ini dari Sodom dan Gomora. Bagaimana Allah akan memusnahkan Sodom itu dengan api dan belerang. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika mereka sedang berlari ke tempat di mana Allah sediakan, di mana mereka diselamatkan. Ada sebuah pesan daripada malaikat Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Singkat cerita Kejadian 19 ayat 26 tunjukkan ayat itu. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ngeri saudara. Jangan bermain-main dengan selalu menoleh ke belakang, menoleh kepada masa lalu. Saudara, kalau Anda mau menjadi lebih dari pemenang, mari mulai sekarang ini buatlah sebuah komitmen. Komitmen dengan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya tidak lagi mau menoleh ke belakang. Katakan amin. Saya mau berdoa, taruh tanganmu di dada saat ini. Bapa, mau berdoa Tuhan. Taruh ini dalam roh kami. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Yang harus kami lakukan, jangan kami menoleh lagi ke belakang. Kami mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami. Kami tidak memperhatikan apa yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini. Tapi kami memfokuskan kepada apa yang Allah kerjakan dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, di dalam gereja, kota bahkan bangsa ini. Karena otoritas Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wow. Ada amin saudara. Marilah kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita.
Nah, apa saja yang di belakang kita yang harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan, tanggalkan. Mungkin itu adalah kesalahan kita di masa lalu, kegagalan kita, kebodohan kita. Masalah-masalah kita yang lama, dan hal inilah yang harus kita tanggalkan. Kata Tuhan, sebab inilah yang bisa menghambat kita untuk kita mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, untuk kita berlari bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama, saudara. Dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita ada dalam sebuah perlombaan? Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan Alkitab berkata begini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudara perhatikan kata-kata ini, garis kata-katanya. Yang diwajibkan bagi kita. Semua kita, siapapun kita, ketika kita ada di dalam Yesus, kita berada dalam sebuah perlombaan. Dan ini wajib. Bukan suka atau tidak suka. Makanya dengar kata-kata ini. Saya suka dengan statement ini. Jangan bawa bagasimu yang lama. Katakan jangan bawa bagasimu yang lama. Sekarang katakan kiri kananmu, jangan bawa bagasimu yang lama. Ingatkan dia. Mengapa orang tidak bersemangat hari-hari ini? Mengapa orang tidak berdaya hari-hari ini? Kenapa dia masih membawa bagasi yang lama? Tanggalkan kata Tuhan. Saya masih ingat ilustrasi. Ya, seorang bapak yang sudah agak tua mengangkat sebuah beban menuju ke pasar, saudara. Tiba-tiba ada sebuah mobil lewat dan singgah kepada bapak itu dan berkata, "Bapak, naiklah ke belakang." Mobil itu namanya blakos, belakang kosong. Kalau orang Papua bilang blakos. Ya, saya dari Papua kemarin, jadi ya istilahnya blakos, belakang kosong. "Naiklah Bapak. Enggak usah pikul itu, taruh aja di belakang. Saya antar kamu ke tujuan." Tapi apa yang terjadi? Ketika dia naik, dia masih tetap memikul beban itu. Tanpa sadar ada banyak juga orang Kristen ngaku-ngaku percaya Yesus, ngaku-ngaku percaya mujizat. Tapi dalam kehidupan hari-hari mereka tetap memikul beban mereka. Mereka tetap stres, khawatir, takut. Padahal Yesus menawarkan. Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada." Kadang-kala kita butuh, saudara, firman itu menjadi sebuah realita. Firman itu hidup. Kita tidak butuh banyak Alkitab di rumah. Gak salah, saya juga punya banyak, saudara. Terjemahan. Tetapi apa artinya semua itu kalau itu tidak menjadi rema dalam hidup kita? Ada amin, saudara? Ya. Bukan persoalan kita tahu. Semua juga kita tahu bahwa dosa itu adalah salah. Tetapi kita tidak berdaya untuk menghadapi itu. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi. Karena kita masih mencintai dosa itu. Karena kita masih memikul beban itu. Dengar baik, beban belum berarti dosa. Tetapi dosa adalah merupakan sebuah beban. Loh, bagaimana itu Pak? Beban belum berarti dosa. Dosa itu bukan sebuah beban. Satu contoh saja, maaf saya pakai ilustrasi ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu suka nonton sinetron, saudara. Nonton sinetron salah enggak ya? Enggak salah. Tapi kalau kita nonton sampai kita lupa waktu, itu jadi beban, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya suami salah, kalau istri bisa bertengkar, bisa berkelahi. Tunggu Pak, sinetronnya belum selesai. Amin, saudara. Dari kita harus belajar, saudara. Alkitab mengatakan tanggalkan itu, buang setiap bagasi yang lama. Saudara, ini luar biasa. Apa sih yang harus kita buang dalam hidup kita? Mari baca Kolose 3:8-10. Dikatakan begini, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, terus buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, terus kejahatan, fitnah, terus
kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai terus. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Terus ayat 10. Dan apa? Telah mengenakan apa? Oh haleluya, manusia baru terus. Yang terus menerus diperbaharui terus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kami. Saudara, 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Apa yang harus kita buang? 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Saudara. Dengar baik, maaf. Allah membenci dosa kemunafikan ini. Dan dosa ini ada banyak di dalam gereja, saudara. Allah menentang roh kemunafikan. Ini roh agamawi. Ini roh yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya Alkitab berkata begini. Kelihatan di luar mereka itu betul-betul luar biasa. Ya. Seperti kubur yang dilabur putih ya kalau tidak salah. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka mau berubah. Bukan karena mereka mau bertobat. Tapi justru kebalikannya mereka ingin mencobai dia. Saudara, justru yang menjadi penghalang Yesus ketika ada di bumi ini justru ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang mengaku beragama. Menjadi penghalang terbesar bagi kerajaan Allah dinyatakan. Buanglah segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian. Terus ayat yang 1 Petrus 2 ayat yang 1. Ya, fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi. 1 Petrus 2 ayat 1. Apakah Tuhan masih berfirman? Ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kenapa kita tidak bisa bertumbuh? Kenapa tidak ada gairah untuk makan firman Tuhan? Itu saya bilang tadi, karena kita belum melepaskan bagasi-bagasi yang lama. Bahkan mungkin saya tidak tahu ada di antara kita di tempat ini yang sementara beribadah pikiran saudara sedang tidak ada di tempat ini. Karena masalah yang sedang saudara hadapi. Alkitab mengatakan lepaskanlah itu. Serahkanlah kepadaku kata Tuhan. Ada amin saudara. Yakobus 1 itu 1 sampai 22. Saya suka menunjukkan ayat-ayat ini saudara. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor kata Tuhan. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah apa? Segala sesuatu itu berhubungan dengan makanan kita. Makanan rohani kita. Nah mengapa seringkali kita tidak bertumbuh selalu? Kenapa? Ternyata karena kita masih menyimpan. Karena kita masih mencintai. Karena kita belum membuang semuanya itu. Alkitab katakan. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut ketika kita buang. Ketika kita melepaskan semuanya. Ketika kita tinggalkan semuanya itu. Maka kita bisa menerima firman itu dengan lembut. Yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sinilah kita bisa lihat ya. Ayat 22 saya belum selesai. Ayat yang ke-22. Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku. Nah makanya saya katakan tadi saudara. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita? Dengan kita mendengar dengan cara yang benar. Itu akan menghasilkan iman saudara. Saya sudah jelaskan di tempat ini. Cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar. Dengan siapa yang kita dengar. Itu akan menentukan kehidupan rohani kita. Ada amin saudara. Kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak membangun hidup Anda juga akan jadi sama dengan mereka. Makanya Alkitab mengatakan dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan berdiri di jalan orang berdosa. Mereka disebut apa? Berbahagia. Dalam terjemahan yang lain, dalam King James Version, blessed is the man. Ternyata berbahagia itu bukan kepada apa yang kita punya. Tapi itu dimulai dari diri kita. Hidup kita.
Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Wow. Makanya kemarin saya jelaskan kan, damai sejahtera Yesus berikan itu melampaui akal. Maksudnya apa? Bisanya orang itu sudah dibikin begitu, dia masih tetap bersuka cita. Dia masih penuh damai. Padahal, waduh, itu kasihan loh, dipermalukan. Tapi orang itu hanya senyum. Orang itu malah mengampuni. Itu tidak masuk akal. Saudara, itu yang saya katakan tadi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita bisa lihat hari ini. Kita semua ada dalam perlombaan yang diwajibkan. Katakan diwajibkan. Coba saudara renungkan, saudara ada di mana sekarang dalam perlombaan ini? Apakah saudara baru memulai start? Oke, kalau Anda masih baru percaya Yesus, Anda baru mungkin beberapa hari ini Anda baru mengenal Dia. Ya, saya bisa mengerti. Tetapi kalau kita sudah bertahun-tahun, kita masih tetap ada di posisi baru memulai. Saya pikir ada yang salah dalam hidup ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Harusnya Alkitab berkata mereka sudah jadi pengajar-pengajar. Tapi mereka masih membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Itu Paulus katakan ya dalam surat Ibrani ya. Saudara dikasih Tuhan. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagi semua orang percaya. Saudara 1 Korintus 9. Saya tunjukkan ayat-ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi kita karena kita diwajibkan maka kita harus berlari. Mau tidak mau, suka atau tidak suka saudara. Semua kita ada dalam perlombaan ini. Ini sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, tidak tahukah kamu bahwa dalam sebuah gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah, mari pastikan pagi hari ini berkata kalau itu satu orang itu adalah saya Tuhan. Beranilah kita berkata begitu. Kalau di antara mungkin hanya 3 orang, saya mau berkata Tuhan itulah saya. Katakan amin. Wow. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Hanya satu yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa kata Tuhan. Sehingga kamu memperolehnya. Jangan menoleh ke belakang. Jangan membawa bagasimu lari tetapi membawa bagasi. Gak bisa saudara. Anda tidak akan bisa berlari dengan begitu rupa. Ayat yang ke-25 tunjukkan ini. Tiap-tiap orang harus turut mengambil bagian dalam pertandingan. Yaitu menguasai dirinya dalam segala hal. Nah ini sebuah proses. Mereka harus berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oh saudara. Betapa indahnya waktu itu ketika kita akan berdiri di depan tahta. Dan Yesus berkata, hai hambaku yang baik. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Wow, Tuhan memuji kita. Terimalah mahkota. Saudara, kalau saja di dunia orang begitu habis-habisan dengan hidupnya. Menjaga pola makan, melakukan segala sesuatu. Supaya dia menang. Untuk memperoleh mahkota yang fana. Terlebih kita saudara. Bukankah kita sedang berlomba untuk mengejar mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan. Katakan amin saudara. Itu luar biasa saudara. Ya makanya saudara ayat yang ke-26 katakan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Oh Paulus berkata aku tidak mengikuti Tuhan tanpa tujuan. Ada banyak orang ibadah, ada banyak orang melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka tidak punya tujuan dalam hidup mereka. Mereka hanya sekedar beribadah, mereka hanya sekedar melayani. Mereka hanya sekedar datang di dalam gereja saudara. Tapi tanpa sebuah tujuan. Tapi Paulus bilang begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Oh itu saya suka kata-kata ini. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Yang penting melayani. Yang penting sudah datang ke gereja. Yang penting dilihat Pak Pendeta sudah. Paulus bilang aku bukan seorang yang sembarang memukul. Yang penting saya sudah jadi petinju. Pukul sana pukul sini selesai. Iblis tertawa melihat hal itu saudara. Ada begitu banyak orang yang giat melayani. Aktif melayani.
Tapi sebenarnya di dalam hidup mereka itu rapuh. Tidak ada kekuatan. Saya tidak mengecilkan pelayanan. Saya tidak mengecilkan datang ke gereja itu harus, saudara. Tetapi tanpa tujuan. Mari renungkan ini. Tanpa tujuan. Semua itu menjadi sia-sia. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku. Paulus, karena dia mengerti ada tujuan yang dia akan raih. Dia melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil. Menjadi saksi. Melayani Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ya. Ini bahaya. Paulus sendiri mengingatkan akan dirinya. Dia sadar, saudara. Bahwa untuk menjadi lebih dari pemenang itu sebuah proses kehidupan. Ada amin, saudara. Makanya hari ini, setelah kita baca 1 Korintus 9 ini, 1 Korintus 9 ya. Tiba-tiba Paulus buka 1 Korintus 10, dia menjelaskan tentang bangsa Israel. Coba kita lihat. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, aku mau supaya kamu mengetahui. Jadi Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana kita harus berlomba, kita harus punya tujuan dalam hidup ini, bagaimana kita harus melatih tubuh kita supaya ketika kita melakukan segala sesuatu kita tidak ditolak. Tiba-tiba Paulus memberikan contoh bangsa Israel. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada dalam perlindungan awan. Oh, amazing. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Itulah mana. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Semua mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Why? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Apa yang menyebabkan? Bukankah mereka ada di dalam the favor of God? Yang seringkali kita nyanyikan, yang seringkali kita ucapkan. Bukankah mereka berada di dalam goodness of God, kebaikan Tuhan. Ada banyak orang selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi lihat di sini, saudara. Mereka makan makanan rohani yang sama, sama-sama ke gereja, sama-sama duduk dengar firman Tuhan. Mereka minum dari batu karang, itulah Kristus. Tetapi mengapa sebagian dari mereka binasa? Dengar baik, saudara. Paulus berkata, semua orang Israel startnya dari Mesir dengan sangat mulus, sangat baik. Ya, mereka bersemangat. Saudara tahu kisah itu bagaimana mereka keluar dari Mesir. Mereka menari, mereka membawa segala sesuatu, mereka membawa jarahan. Tetapi perhatikan ayat yang kelima. 1 Korintus 10, Paulus berkata, sebagian besar di antara mereka tidak sampai ke garis akhir. Mereka tidak keluar sebagai pemenang sekalipun startnya baik, saudara. Dengar baik, sekalipun startnya baik. Awalnya sungguh-sungguh, awalnya cinta Tuhan, awalnya rajin berdoa, awalnya melayani Tuhan. Ternyata di tengah perjalanan itulah mereka tersandung dengan banyak hal. Yang pertama, mari, Paulus bilang apa tadi? Mari kita belajar dari mereka. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Mereka tersandung dengan keinginannya. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka tersandung karena keinginannya. Keinginannya menyeret mereka, saudara. Saudara, saya tidak punya waktu untuk membahas ini. Ya. Yang kedua, mereka tersandung dengan berhala. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Kalau tadi bicara keinginan, ada banyak orang Kristen ikut Tuhan berdasarkan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab, cari-cari ayat untuk mengikuti supaya mendukung apa yang dia mau. Bayangkan, saudara. Ada orang yang mencocok-cocokkan Alkitab, namanya ilmunya ilmu cocologi.
Dia cari ayat-ayat untuk mendukung dirinya. Hei, hati-hati saudara. Harusnya kita mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Ini keinginan saudara. Yang kedua saudara, menyembah berhala. Kita menjadi berhala. Ya. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti yang tertulis, mereka makan duduk ya. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Saudara, kalau kita ingat ini. Dan bangun mereka dan bersukaria. Kita ingat siapa? Anak lembu emas saudara. Keluaran 32 ayat yang 1. Tunjukkan ayat ini. Ketika bangsa itu ya melihat bahwa Musa mengundur-undur waktu. Ya betul. Keluaran 32 ayat 1. Ya. Mereka melihat bahwa mereka berpikir, kenapa Musa tidak turun-turun dari gunung? Saudara tahu kisah itu saudara. Ya maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun, berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Ini nggak masuk akal saudara. Nggak bisa Musa disetarakan dengan Allah kecil saudara. Hei, saya memperingatkan Anda, jangan jadikan hamba Tuhan seperti Allah-Allah kecil itu saudara. Jangan jadikan kami seperti Allah-Allah kecil, seolah-olah kau bukan pendeta yang lakukan tidak mujarab. Saya luruskan ini hari ini. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka berkata kepada Harun dan mereka mengurumumi Harun dan berkata kepadanya, mari buat kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Nah bayangkan saudara, Musa disetarakan dengan Allah. Saya harus koreksi ini saudara. Jangan pernah menjadikan hamba Tuhan itu Allah-Allah kecil. Anda bergantung, Anda berharap kepada dia. Dia juga ada manusia saudara. Setuju saudara? Ini bahaya saudara. Ya, justru saudara harus mendoakan kami. Ya, kami hanyalah hamba-hamba Kristus kata Tuhan. Ya, seharusnya begini. Karena Musa tidak turun-turun dari gunung. Kalau begitu Harun pilih seorang di antara kami. Harusnya kan gitu kan. Pilihlah seorang di antara kami yang akan memimpin kami. Karena Musa tidak tahu keberadaannya. Harusnya demikian, logiknya gitu logisnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berkata karena Musa tidak tahu kejadiannya, buatkan kami Allah. Ini tanda tanya dalam tanda kutip saudara. Hati-hati saudara. Makanya kita lihat Matius 17 ayat yang ke-8 waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat yang ke-4, maaf. Matius 17 ayat yang ke-4. Kata Petrus kepada Yesus. Jadi ketika mereka di atas gunung, tiba-tiba mereka lihat Yesus, jubahnya, bajunya bercahaya. Terang sekali, putih bercahaya. Wajahnya itu wow seperti matahari. Tiba-tiba Petrus bilang begini. Di situ ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini murid-murid yang dekat dengan Yesus. Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, kata Petrus, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ketika mereka lihat Yesus dengan wajahnya seperti matahari, bajunya putih bersih berkilauan. Dan mereka juga lihat di sebelahnya ada Musa dan Elia. Musa itu bicara firman. Elia itu bicara kuasa. Gambarkan Roh Kudus. Ketika mereka melihat itu, mereka berkata, izinkan kami membangun 3 kemah. 1 untuk Elia, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa. Ayat yang ke-5. Apa respon Tuhan? Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Ketika Yesus masuk dalam baptisan air, dia keluar, kata-kata ini disebut. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Terus ayat berikutnya, apa yang terjadi? Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Dan mereka sangat ketakutan karena begitu besar cahaya itu yang menyinari mereka. Kemuliaan itu. Mereka tersungkur saudara. Terus ayat yang ke-7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Next. Dan ketika mereka mengangkatkan kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri.
Bisa mengerti sampai di sini? Mana Musa? Mana Elia? Gak ada. Dari sini kita bisa belajar, saudara. Yesus itu harus ditinggikan. Tidak ataupun manusia di bawah bulan langit ini. Maka saya juga takut, saudara, mau mencuri hal itu, karena itu bukan bagian kami. Kaminya hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Inilah menjadi dosa bagi bangsa Israel, saudara. Terus lanjut, mereka tersandung dengan percabulan. Saya tidak punya waktu untuk menjelas ini. Ingat Esau, jangan menjadi cabul seperti Esau, sehingga akhirnya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Terus mereka tersandung dengan mencobai Tuhan. Lihat, mencobai Tuhan. Bayangkan, saudara, sudah melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka tetap mencobai. Makanya saya mau beritahu, jangan Anda berpikir, oh kalau Tuhan menampakkan diri kepada saya, oh kalau mujizat terjadi, maka saya akan sungguh-sungguh. Belum tentu, saudara. Alkitab sudah menuliskan sebagai pelajaran bagi kita, bangsa Israel mengalami semua berkat yang terbaik. Apa yang kurang, tiang awan di waktu siang, sehingga mereka tidak kena panas yang begitu sangat, begitu menggigit mereka. Tidak, mereka di waktu malam ada apa lagi? Ya, tiang api. Wow, itu kalau kita lihat begitu, saudara, itu mujizat yang luar biasa. Tapi mereka tetap mencobai Tuhan. Apa sih maksud kata mencobai di sini? Saudara, dengar baik. Mereka berkata begini, Musa, kenapa engkau membawa kami ke tempat ini? Lebih baik kami pulang ke Mesir daripada kami mati di padang gurun. Bayangkan, saudara, memang dia mati. Saya mau tanya, mereka mati enggak? Waktu mereka keluar, bahkan sendal mereka itu awet, tidak ada yang rusak. Semua itu dijaga Tuhan, semua diberkati Tuhan. Apakah ada yang mati? Enggak, saudara. Tuhan melindungi umatnya. Tapi mereka mencobai Tuhan. Menunjukkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lihat, saudara. Saya ingat sebuah ayat ini, saudara. Mari kita jaga kata-kata kita. Maliaki 3:13. Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel, bicaramu kurang ajar. Adakah di tempat ini, saya berdoa, saudara, maaf, ini saya harus sampaikan. Jangan sampai kita berkata, untuk apa ke gereja? Untuk apa melayani Tuhan? Untuk apa berdoa? Saya ketemu dengan seorang, dia juga berkata, untuk apa ke gereja? Buktinya mereka semua juga bohong. Mereka semua juga punya gitu bahasa. Bukankah fokus kita kepada Yesus? Makanya Paulus pernah berkata, aku tidak pernah mau mengetahui tentang kamu, tetapi kepada Kristus yang aku layani. Ada amin, saudara. Makanya jangan kepo, saudara. Ya, belum masalah kita belum selesai, mau urus masalah orang lain, saudara. Jangan kepo, saudara. Mari fokus dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Tunjukkan ayat ini. Bangsa Israel mengungkapkan kata-kata yang sampai ke telinga Allah. Dan Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Next. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah. Lihat, saudara. Sia-sia untuk apa beribadah? Buktinya juga orangnya sana tidak berubah. Katanya pelayan tapi tidak berubah. Hei, berhenti. Engkau tidak sedang berkata-kata kepada manusia. Engkau sedang berkata-kata kepada Allah. Apakah engkau lupa hari ini engkau bisa ada? Hari ini engkau ditolong Tuhan. Engkau pernah dilepaskan dari maut. Engkau pernah disembuhkan. Engkau pernah mengalami mujizat. Apakah engkau lupa semua itu? Kepada siapakah engkau beribadah, kata Tuhan? Apakah pada manusia? Dengar pelan-pelan di tempat ini. Siapapun kita. Harusnya seperti Paulus, aku melakukan sesuatu, aku memandang ke depan, aku punya tujuan, aku tidak sembarang memukul. Aku punya arah. Apa sih arah Anda di gereja ini? Apa tujuan Anda melayani Tuhan? Apa tujuan Anda mengikuti Dia? Apakah karena manusia? Ya, Anda akan kecewa. Makanya Allah berkata di sini, kamu berkata adakah sia-sia beribadah? Untuk apa beribadah? Apa untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita berpuasa terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara, disinilah kita lihat dosa daripada bangsa Israel. Ngeri, saudara. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan terakhir mereka tersandung karena mereka bersungut. 5 hal ini sehingga mereka gagal meraih kemenangan.
Awal startnya bagus, tapi di tengah perjalanan mereka tersandung. Dan itu kesalahan mereka sendiri, saudara. Makanya Paulus berkata bahwa jadikan ini sebagai contoh. Ayat yang ke-6 tadi, coba tunjukkan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Sebagai contoh untuk menjadi peringatan bagi kita. Oh saudara, kita harus berhati-hati. Sebab apa yang terjadi dengan Israel tidak mustahil. Itu juga bisa terjadi atas kita kalau kita tidak berhati-hati. Saudara, saya yang sampaikan ini, saya bisa merasakan hati Tuhan betapa Dia mengasihi kita. Makanya Paulus 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini kata-kata ini diucapkan ketika orang meninggal, saudara. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Oh amazing. Saudara, satu kali kelak Anda mati, saudara. Kata-kata itu, ayat ini benar-benar menjadi realita dalam hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Haleluya. Dan aku telah memelihara iman. Tidak ada kata amin hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saudara, layakkah kita menerima penghargaan ini? Ya. Ketika Dia mendapati kita tetap setia, tetap berlari, tetap berlomba sampai akhirnya. Nah saudara, dari sinilah kita bisa belajar menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua, dengan cepat saja. Bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih dari pemenang? Yang pertama, tanggalkan itu. Yesus sudah mati bagi kita. Kita juga harus mati dari semua itu. Katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Taruh tanganmu di dada. Yes Tuhan, ku letak. Yes Jesus, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku oh yang kau ingini. Katakan ku telah mati dan tinggalkan yes. Alami kuasa kebangkitan Tuhan. Menjadi korban yang menyukakan hatimu. Haleluya. Seperti apa yang kau inginkan. Untuk jadi lebih dari pemenang, kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Filipi pasal 3:13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa maksudnya saudara dari ayat ini? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara mau dituntun oleh Tuhan, amin. Saudara mau Allah memimpin kita di dalam iman, amin. Tapi dengar, ketika Allah memimpin iman kita, Dia akan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Artinya apa? Kita akan mengalami berbagai ujian untuk disempurnakan. Wow. Saudara yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tahta Allah. Memandang ke depan, memandang kepada Yesus. Ini menjadi kaitan dari apa yang kita bahas tadi, saudara. Ini harus menjadi fokus kita. Memandang kepada Yesus artinya apa? Mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa kehadirannya, mengalami manifestasi kemuliaannya, mengalami di mana roh saudara berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita beribadah tetapi pulang dengan hati yang dongkol, marah, hati tetap kosong, itu berarti kita tidak sedang melihat Yesus. Kita tidak sedang memandang Dia. Kalau kita berdoa saudara dan kita tidak connect, kita berdoa, kita bersekutu, rasanya saudara menghantam tembok. Berarti kita tidak sedang melihat Yesus. Tetapi yang kita lihat apa? Kita sedang melihat yang lain. Apa itu? Masalahmu, persoalanmu, melihat keadaanmu, melihat penyakitmu, kata Tuhan. Engkau tidak sedang melihat aku. Saya katakan kemarin dalam ibadah youth, ada banyak orang menjadi seteru salib, bukan sahabat salib. Tahu enggak saudara, ketika kita melihat salib itu, saya punya kata-kata selama ini, selalu sampai hari ini saya ingat. Ketika aku memandang salib, aku menjadi malu Tuhan. Karena tidak sebanding dengan apa yang kau alami bagiku. Tidak sebanding dengan apa yang aku alami, yang kau alami saudara. Engkau sampai mencucurkan darah. Saudara, itu membuat aku menjadi kuat hari ini saudara. Katakan amin. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bayangkan saudara, ingat akan penderitaan Yesus. Itu membuat kita kuat. Ingat akan kebaikan Tuhan. Apa yang Dia lakukan, Dia menaruh dagingnya. Dan ketika tentara-tentara Romawi itu menyampuk Dia. 39 cambukan itu, ada biji-biji di dalam terali-terali besi itu, kawat itu. Dan setiap kali masuk ke dalam tubuhnya diangkat, itu terbongkar dagingnya. Wow, ingat itu. Dia lakukan demi kita. Mungkin saya mau bertanya hari ini. Mungkin kita bertanya hari ini. Apa sih persoalan terbesar? Ibrani 12 ayat 3 berkata tadi. Dia lakukan itu dari pihak orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Makanya saudara dikasih Tuhan. Masalah terberat hari-hari ini saudara. Bukan masalah kita dianiaya, ditindas. Ya apalagi dimarahi, dicuekin. Itu hal-hal yang sepele saudara. Tetapi Alkitab berkata sebenarnya masalah terbesar hidup manusia adalah ketika dia menjadi lemah dan putus asa. Saudara dikasih Tuhan, tapi dengar ini berita baik buat kita. Dia sudah mengerjakan itu di atas kayu salib, katakan amin. Dan dia juga itu mengerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi saudara, ketika dia membentuk kita akan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Lihat, dengar baik saudara, saya ingat kata-kata ini. Lebih dari pemenang bukan berarti begini. Miskin jadi kaya. Hei, itu pengertian yang salah saudara. Banyak orang artikan seperti mau-maunya dia saudara. Itu lebih dari pemenang, tidak demikian. Kenapa? Karena Alkitab berkata tadi. Ya, kita lebih dari pemenang. Coba Roma 8 tadi ayat yang ke-37. Ya, maaf saya lihat kembali ayat ini. Dikatakan apa? Ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kelaparan? Lapar saudara. Orang yang lebih dari pemenang. Saya tidak katakan bahwa mujizat itu tidak penting. Penting. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi lebih dari pemenang bukannya sekedar kita sakit sembuh. Artinya begini, lebih dari pemenang sekalipun kita sakit, kita tetap tidak melepaskan iman kita. Sekalipun kita miskin, kita tetap tidak menyangkal iman kita. Ketika kita sedang berada dalam tekanan, kita tidak menyangkal iman kita. Katakan amin. Itu lebih dari pemenang saudara. Makanya kita berkata siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, malapetaka, aniaya, kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan. Atau pedang. Wah, Alkitab mengatakan dalam semuanya itu kita seperti domba yang tersembelih. Kita mengalami semua itu di bumi ini. Tetapi dalam semuanya kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, kondisi yang kita alami,
kita tidak melepaskan iman kita. Ada amin saudara? Itu lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya tutup di sini. Saya langsung saja poin yang terakhir. Saudara, bagaimana supaya kita bisa lebih dari pemenang? Saya temukan dari sini dikatakan dan berlari. Tunjukkan ayat ini saudara. Filipi 3:14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang kedua dengan apa saudara? Melakukan dengan mati yang tertuju. Ingat Stefanus saudara. Ketika dia dilempari dengan batu, dia melihat Yesus berdiri di atas tahta. Ketika saudara dalam masalah, ketika saudara dalam persoalan, apa yang saudara lihat? Oh Pak, kurang ngajari orang itu Pak. Betul-betul saya tidak bisa menerima. Apakah itu? Atau kita melihat Tuhan seperti Stefanus. Kenapa, ada apa dengan Stefanus? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego mereka dilepaskan dari perapian? Daniel dari goa singa, mereka semua dilepaskan dengan cara yang ajaib. Ada apa dengan Stefanus? Justru dia dirajam dengan batu. Dan itu seizin Saulus yang kita kenal Paulus. Waktu itu dia hadir. Dia menyetujui hal itu. Bunuh. Sepertinya tidak ada pertolongan. Sepertinya Tuhan sepertinya tinggal diam. Pak, saya sayang orang tua saya. Tapi kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa dia harus mati? Mana Tuhan? Katanya Tuhan melakukan mujizat. Dengar baik, saya selalu katakan begini. Orang itu meninggal bukan karena Allah tidak sanggup melakukan mujizat. Tapi karena hidupnya di bumi ini sudah selesai. Dengar baik saudara. Kenapa? Ada apa dengan Stefanus? Sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi lihat, Allah dari sorga menyatakan pembelaan bagi Stefanus. Anakku, saat yang kau pulang, aku menyambut engkau. Oh, saudara, itu kematian yang, itu kehormatan saudara. Allah menyambut dan menyaksikan roh Stefanus dibawa kepada Tuhan. Makanya saudara dikasih Tuhan, yang terakhir dikatakan tadi dan berlari-lari. Amin saudara, sampai kepada tujuan. Saya tutup di sini saudara. Ya, Alkitab berkata dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini luar biasa. Jangan berhenti. Saya katakan berlari. Kita harus berlari. Jangan kita berhenti kata Tuhan. Dengar baik, saya pernah katakan begini. Lembah kekelaman itu bukan tempat untuk kita berhenti. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan hatiku. Sekalipun aku masuk melewati lembah, itu dilewati saudara. Jangan tinggal kata Tuhan. Jangan berkemah di situ. Jangan menyesali diri di situ. Lewati itu kata Tuhan. Aku menyertai engkau, katakan amin. Wow, itu luar biasa saudara. Engkau terus berjalan, engkau terus berlari kata Tuhan. Jangan berhenti. Makanya selalu saya katakan jangan berhenti dalam pergerakan dead move, pergerakan yang mati. Masih beribadah, masih bergereja tapi sebenarnya tidak ada kehidupan lagi yang mereka alami. Jangan bergerak dalam sebuah pergerakan yang past move. Pergerakan masa lampau, selalu berbicara yang dulu. Tapi sekarang bagaimana? Tapi gereja harus bergerak terus maju dalam pergerakan present move. Apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Katakan amin saudara. Wow, kita begitu bergairah di dalam Tuhan. Saudara, saya tutup dengan ini. Kita harus terus berlari. Terus berlari. Amin saudara. Ketika saya pernah katakan di sini pertandingan orang cacat itu. Mereka berlari. Tapi ketika mereka melihat ada teman yang jatuh. Tiba-tiba mereka balik dan mengangkat temannya. Dan masuk garis finish bersama-sama. Saya gak tahu mungkin kita sedang mengalami hal itu. Mungkin kita sedang seperti tertati-tati. Terus kata Tuhan. Terus Anda mungkin sedang merangkak hari ini. Anda sedang merangkak karena beban hidup. Tuhan bilang terus melangkah. Ada yang sudah mulai berjalan. Terus kata Tuhan. Ada yang mulai berlari. Terus kata Tuhan. Ada amin saudara. Jangan berhenti kata Tuhan. Karena tahu Bapak saudara. Alkitab berkata pada akhirnya. Mahkota kehidupan Tuhan akan berikan kepada kita.
bagi orang yang setia kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Oh, berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yesus sudah bangkit bagi kita. Harusnya itu menjadi realita dengan kita meninggalkan kehidupan yang lama. Melupakan, menanggalkan, memandang kepada Yesus dan berlari kepada tujuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa buat firman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, amin, mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau-Lah yang disembah. Serukan Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyanyikan ini dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan sekali lagi. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Amin. Pandang salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar mengalir dalam hidup kami. Tiada pernah. Kami katakan dengan iman Tuhan. Memang ada banyak persoalan yang kami alami, tapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Jesus, semua katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengakui dengan mulut kami Tuhan, kemenangan Engkau sudah berikan kepada kami. Akan ku nyata. Besar setiamu, besar setiamu. Haleluya, Jesus hidupku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku
Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi. Saya merasakan kuasa kebangkitan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Yes. Yes. Oh, terima dalam nama Yesus. Terjadilah. Terjadilah. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami mengalami Kristus. Kuasa kebangkitannya. Kami lebih dari pemenang. Hirai nama sakarabakataka. Oh rabalabaya rabasikira rabalabala. Iradabalabalabalaba sikira rabalabala sikira. Rabalabaya rabasikira. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang kami dapat berikan selain bersyukur. Wow, ini gerejamu Tuhan. Kami sedang mempresentasikan Kristus di bumi ini. Kalau Yesus bangkit, gereja Tuhan bangkit. Jangan terus tinggal di dalam lembah kekelaman, kata Tuhan. Jangan terus tinggal di dalam lembah bayang-bayang maut. Aku sudah memberikan kuasa kepadamu. Aku sudah mengalahkan maut itu. Aku sudah menyelesaikan itu di bumi ini. Saatnya kata Tuhan, tanggalkan semua bebanmu. Pandang aku. Terus berlari. Jangan perhatikan apa yang iblis sedang kerjakan hari ini. Tetapi perhatikan apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidupmu. Di dalam keluargamu, dalam pelayanan apapun. Dia selalu melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tantangan boleh ada, justru itu sebagai batu loncatan. Untuk kami mengalami, kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau hidup di dalam kami. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Kita berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin.